Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kembali dalam acara Dolan atau diskusi online mingguan yang diadakan oleh IDI Surabaya, di mana tiap minggunya, yaitu hari Senin pukul 15.00 hingga 16.00. Dan Dolan ini akan membahas terkait diskusi ilmiah tematik bersama pakar-pakar IDI. Dan saat ini sudah datang narasumber kita dari Perhati KL yang akan membahas mengenai sinusitis. Dan kita sudah sampai pada seri 109 pada hari Senin 24 Februari 2025. Langsung saja kita sambut moderator kita pada sore hari ini, yakni Dr. Salmon Charles, SPTS, Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Beliau merupakan wakil dekan 3 Universitas Ciputra Surabaya. Dan ada juga narasumber yang sangat luar biasa, yang mana beliau-beliau ya ini ahli di bidangnya, yakni Dr. Pugu Setio Nugroho, spesialis THT BKL. Beliau merupakan staf Departemen atau KSM Kesehatan THT KL Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga Rumah Sakit Universitas Airlangga. Dan ada juga Dr. Muhammad Reza Mahardika, SPTHT BKL. Beliau merupakan dokter spesialis THT National Hospital Surabaya. Dan ada pun saya, Ula Hanifah, selaku host pada sore hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.00, langsung saja kami berikan kepada moderator kita pada sore hari ini, Dr. Charles. Kepada Dr. Charles, kami persilakan. Terima kasih Dr. Ula untuk pembukaannya pada acara hari ini. Dan kita akan masuk ke dalam diskusi kita. Kami mengundang dari Perkumpulan Kesehatan Telinga, Hati dan Tenggorokan, Kepala Leher dengan topik sinusitis. Jadi hari ini kita akan bahas sinusitis, apa itu sinusitis, dan bagaimana dengan tata laksana update terbaru. Dengan dua narasumber kita yang cukup luar biasa di bidangnya. Yang pertama, Dr. Pugu Setio Nugroho, spesialis THT bidang kepala leher, yang merupakan staf departemen atau KSM Kesehatan THT KL FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan yang kedua, Dr. M. Reza Mahardika, spesialis THT bedah kepala leher, yang merupakan dokter spesialis THT di National Hospital Surabaya. Selamat datang, dokter-dokter. Selamat sore, dok. Sore dok. Sore dokter Terima Salmon. kasih, dokter. Pada hari ini sudah bisa kita kumpul untuk membahas sinusitis ini, dokter. Mungkin ada presentasi, dokter, yang ingin dibacakan pada hari ini, dokter? Baik, sekilas saja mungkin ya overview aja Siap. untuk mengingatkan ada 3 slide Monggo, saya dokter. sampaikan. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada 3 slide gambaran besar aja untuk pemantik diskusi kita kali ini. Jadi secara definisi rhinosinusitis itu adalah inflamasi ya, di rongga hidung dan sinus paranasal. Kita ketahui rongga hidung dan sinus paranasal ini satu kompartemen ya. Jadi kalau rongga hidung itu terjadi inflamasi baik infeksi maupun non infeksi bisa juga berpengaruh pada sinus paranasal. Tetapi pertanyaannya bagaimana rhinosinusitis itu? Nah ini terkait dengan ininya keluhannya. Jadi tidak hanya sekedar buntu sumbat saja, tidak hanya sekedar pilek saja, tetapi ada kriteria diagnosisnya untuk sehingga bisa ditegakkan sebagai rhinosinusitis. Yang pertama ada apa namanya kriteria mayor ya. Jadi ada buntu hidung, mungkin pasien agak tidak nyaman dengan buntu hidung, mungkin dengan hidung tersumbat gitu karena bisa jadi hidungnya tidak buntu-buntu banget tapi tersumbat. Yang kedua, kriteria mayornya adalah adanya pilek, ya, rasa lendir, baik itu yang keluar lewat lewat apa depan anterior ingus atau mungkin yang ke belakang atau posterior nasabri. Ini dua-duanya harus ada atau salah satu, ya. Tetapi kemudian kalau jika salah satu itu hidung tersumbat atau kemudian apa keluar cairan atau lendir, ya harus ditambah dengan satu di antaranya ini adalah nyeri wajah, ya facial pressure, atau kemudian yang kedua hiposmia atau mungkin anosmia, mungkin kebanyakan hiposmia, berkurangnya pembauan, fungsi pembau. Pada anak-anak hiposmia itu diganti dengan batuk ya karena mungkin agak susah pada anak-anak untuk menggali keluhan kurang pembauan atau penciuman sehingga hiposmia anosmia ini pada anak-anak adalah batuk. Di konteks nanti FKTP kalau ini di dokter THT dan juga ditambah dengan endoskopi. Endoskopi ini pemeriksaan fisik ya kita dapatkan adakah nasal polip ya inflamasi di situ ya. Kemudian apakah ada mucopurulent discharge ya yang keluar dari meatus medius atau kemudian ada edema mukosa.
Nah, yang terakhir ini CT scan ini untuk menegakkan diagnosis, tetapi tidak sekedar menegakkan diagnosis, tapi what next-nya ya kira-kira plan untuk surgery-nya, untuk pembedahan dan seterusnya seperti itu. Karena ada beberapa rhinosinusitis yang membutuhkan pembedahan, misalnya rhinosinusitis ya dengan komplikasi, baik stikar ke sekitar, ke kemudian kranial atau mungkin ke mata dan seterusnya seperti itu ya. Atau mungkin kemudian rhinosinusitis yang nanti akan kita diskusikan ya, indikasi-indikasi operasinya ya, atau yang isolir. Mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah kita memahami kapan dikatakan akut akut dan kronis ya, cut off-nya di 12 minggu ya, 12 minggu. Mungkin kita akan banyak membahas tentang akut karena ini porsinya di dokter umum. Kalau kronis nanti ya ada umum dan juga porsi spesialis ya. Yang kita tegaskan adalah di sini di akut itu nanti ada banyak hal ya, ada beberapa, setidaknya ada 4 kriteria. Pertama akut viral ya, atau biasanya kita sebut dengan common cold. Kemudian post viral ya, akut rhinosinusitis ya. Yang ketiga akut bakterial rhinosinusitis. Yang keempat ya recurrent akut rhinosinusitis ketika dalam satu periode 1 tahun ada 4 kali serangan. Di antara serangan itu tidak didapatkan adanya gejala. Ini salah satu hal yang kemudian dari 4 kriteria ini memang ada severitasnya, ya. Yang ini nanti mungkin kita perlu diskusikan secara mendalam. Mungkin highlight-nya seringkali nanti di sini di common cold ya, gejalanya yaitu seringkali kita asik dengan pemberian dekongestan baik itu oral maupun topikal. Nah, ini di berdasarkan penelitian ini, nah ini sebaiknya dihindari karena nanti nasal discharge itu akan berkurang di 5 hari. Ya, dekongestan dalam konteks common cold ini cukup diberikan maksimal 5 hari, sehingga nanti tidak memicu dengan pemberian jangka panjang, tidak memicu adanya Drainage syndrome mungkin ya, kemudian penetrasi bakterial atau mungkin virus juga lebih lebih apa lebih penetratif dan seterusnya yang akan memperparah ke depan. Karena ketika masuk ke chronic rhinosinusitis itu tidak sekedar infeksi, tapi inflamasi yang berkelanjutan yang tidak bersudah. Nah, ini dalam konteks akut rhinosinusitis ini nanti perlu kita diskusikan. Saya highlight-highlight saja sesuai dengan panduan yang terbaru. Ternyata pemberian antibiotik itu sangat tidak direkomendasikan ya, dalam konteks akut rhinosinusitis yang viral ya, yang viral dengan tadi gejala-gejalanya dan seperti itu. Kapan diberikan? Jika dicuriganya adalah ABR atau akut bakteri rhinosinusitis dengan keluhan-keluhan seperti itu. Nah, ini perlu diberikan antibiotik dan seterusnya, ya. Tetapi kemudian juga perlu dipantau sejauh mana nanti akut bakteri rhinosinusitis itu memberikan dia berkelanjutan atau tidak, jatuhnya ke kronis atau tidak. Dan yang tidak kalah penting adanya alarm simptom. Apakah kemudian akut bakteri rhinosinusitis itu memberikan alarm simptom dengan komplikasi tadi ke mata, ya, ke daerah sekitarnya, bahkan juga ke intrakranial dengan meningitis, ya, dan seterusnya, sepsis dan seterusnya. Ini akan menjadi bahan diskusi kita. Saya hanya sekedar memati diskusi saja dengan keywordnya hati-hati pemberian antibiotik ya dalam konteks akut rhinosinusitis. Kemudian yang kronik ini agak agak rumit ya, agak rumit ya ketika kemudian lebih dari 3 bulan tidak ada gejala yang tidak ada gejala yang kemudian benar-benar hilang ya di antara 4 tadi, baik itu ujung tersumbat, pilek, kemudian nyeri wajah atau nasmia, mesti ada gejala sisa. Selama 3 bulan kita harus cari ini sebabnya apa. Ya, apakah kemudian ada faktor inflamasi yang disebabkan infeksi yang tidak diatasi dengan baik? Apakah kemudian ada faktor gangguan drainase ventilasi yang kita sebut sebagai isolated rhinosinusitis? Atau kemudian memang secara konteksnya adalah primary rhinosinusitis yang memang dipengaruhi oleh mukosanya. Nah, masing-masing ini ada pendekatan sebagainya, mulai dari pendekatan appropriate medical treatment ya, dengan cuci hidung dan nasal steroid intranasal ya, atau sampai pada konteks nanti operasi yang kita sebut sebagai bedah sinus endoskopi fungsional untuk mengurangi inflammatory load-nya, baik itu osteotic bone, kemudian adanya inflamasi, odema, kemudian ada biofilm dan seterusnya seperti itu. Nah, ini memang pendekatannya harus komprehensif. Dari pengantar ini semoga nanti bisa memicu pertanyaan, ya, diskusi dan sebagainya dari sejauh-jauh sekalian. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat.
Saya kembalikan ke Dr. Charles Terima sebagai kasih dokter, pemantik cukup diskusi. jelas nih bagi dokter. Ya, Siap dokter, terima kasih. Iya benar dokter. Ya, mungkin dari dokter Reza ada tambahan dok? Halo dok. Mungkin sedikit dok. Eh, Terima kasih kesempatannya dokter. Eh, Kapan sih kita menyebut ini secara klinisnya dok? Kapan sih kita bisa menyebut itu sinusitis, gitu, terutama yang akut? Kalau saya secara praktis, kalau ada flu, itu kalau belum 10 hari kita menyebutnya sebagai common cold atau ya flu, flu biasa gitu. Tapi kalau sudah 10 hari tidak sembuh gitu, kita boleh menyebut itu sebagai acute sinusitis gitu atau acute rhinosinusitis. Lebih tepatnya sebenarnya acute post viral rhinosinusitis. Atau kalau dalam belum 10 hari ini tapi eh, lebih dari 5 hari tapi gejalanya kok memburuk, eh, gejala-gejalanya eh, meningkat semua, buntunya memburuk, pileknya tambah parah gitu, kita boleh menyebut itu sebagai sinusitis. Jadi kalau belum belum 10 hari, mungkin kita nyebutnya sebagai common cold, bukan sinusitis. Karena itu nanti terkait dengan kalau rujukan BPJS, kalau masih rinitis atau common cold itu belum boleh dirujuk, cukup di FKTP pertama. Itu saja sih dok. Ya, mungkin nanti bisa lebih lanjut kita ke diskusi gitu. Siap dokter. Oh iya, berarti ini termasuk dalam 180 diagnosis terbaru dok ya, yang harus bisa ditangani di fase ke-1 nya dokter, sinusitis ini. Eh, Sinusitis kayaknya nggak masuk ke situ nih dok. Oh nggak Kalau masuk ya? saya baca, Berarti masih bisa dirujuk dokter ya? iya. Kalau sinusitis kayaknya bisa dirujuk nggak? Kalau nggak salah gitu dok. ya Mohon yang koreksi mungkin yang kalau saya kronis salah. dan ini yang apa? Saya rasa yang kronis itu yang membutuhkan surgery, pendekatan surgery ya. Ini Siap. nanti perlu kita diskusikan bagaimana kriteria-kriteria untuk operasi. Dan yang kedua kaitan dengan tadi akut atau common cold, tetapi menyebabkan tadi alarm simptom tadi. Ada Siap. kemudian komplikasi ke mata, komplikasi ke daerah sekitarnya, ya kemudian juga sampai ke otak. Khususnya Siap. pada kasus-kasus dengan orang-orang dengan imunodefisiensi dan seterusnya, imunosupresi dan seterusnya itu sering terjadi juga. Nah Siap. ini membutuhkan pendekatan surgery. Nah ini yang perlu adalah bagaimana meningkatkan awareness teman-teman di vaskes tingkat 1 agar memahami walaupun itu akut, ya, tetapi ketika menimbulkan komplikasi yang itu alarm simptom, yaitu ada indikasi untuk surgery yang kemudian indikasinya apa? Indikasi rujukan. Nah, saya rasa tidak bisa dikerjakan di Betul betul. tipe C bahkan mungkin ya, ya minimal di tipe B lah. Iya Minimal betul. kerjakan di tipe B operasi endoskopi sinus surgery itu. Apa bedah sinus endoskopi fungsional atau FES. Betul dok. Karena alatnya mungkin nggak ada juga dok ya di Ya, beberapa rumah karena sakit kita ya. endoskopi, nggak pendekatan sekarang. Oh kalau dulu tuh cuma irigasi itu doang dok ya, setahu saya dok Irigasi, ya. ya, irigasi. Dimasukin di Masih ada irigasi. pompa sebenarnya ketika, tapi memang apa asesmennya harus kuat. Artinya ketika belum muncul keluhan hidung yang full blown, belum ada sumbatan ventilasi drainasenya, sebenarnya masih ada ruang untuk irigasi. Mas Betul dok. sekarang Iya. kalau kami di center di apa center pendidikan di Sutomo maupun di RS UNER sudah kita jarang kerjakan. Siap. Karena sudah ada alat yang baru. Siap. Ya Terima kasih sudah dokter. ada alatnya. Kita berikan Ya. yang terbaik untuk pasien. Baik dok. Oke kita langsung masuk sesi tanya jawab bagi seluruh peserta yang ingin bertanya mengenai sinusitis boleh di kolom Q&A atau kolom chat atau bisa langsung japri sama saya dok. Kalau kemudian kalau misalnya ingin tanya secara live bisa langsung dokter-dokter untuk meraise hand dan kita akan langsung gabungkan di diskusi kita pada hari ini. Mungkin pertanyaan pertama kami ajukan ke dokter Puguh ya dokter. Iya dok. Siap dokter. Dokter, pada mungkin ini langsung terapi malah dokter dari salah satu teman kita. Dok, mau nanya, jadi untuk pengobatan sinusitis ini, terutama sinusitis akut, untuk mencegah terjadinya berkelanjutan, apakah langsung bisa diberikan terapi antibiotik? Enggak dokter? Yang pertama tadi mungkin harus kita assessment nih akut bakterial atau akut viral. Ya akut viral tadi kurang dari 10 hari atau mungkin 5 hari atau bisa masuk ke post viral atau bakterial ketika lebih dari 5 hari ada double thickening ya, ada peningkatan gejala, ada mutu apa purulent discharge dan seperti itu ya.
scalar ya, kemudian ada panas dan seperti itu. Nah ini kita harus harus apa? Harus tahu gejala ini. Ketika muncul memang infeksinya cenderung ke bakterial, disitulah ada ruang pemberian antibiotik. Karena nanti ketika masih akut viral, pemberian antibiotik yang pertama tentunya kita pahami akan menimbulkan resistensi, ya, resistensi. Kemudian juga pemberian mungkin tadi saya sampaikan dekongestan yang berlebihan lebih dari 5 hari juga akan menyebabkan hidung kering. Padahal sebenarnya lendir, kemudian apa namanya, sekret dan sebagainya itu juga bagian daripada imunitas ya, barial mekanisme ya untuk kemudian mengeliminasi virus ya. Kemudian virus itu akan dibawa dengan apa mucociliar clearingnya kemudian ke belakang nanti akan nasofaring adenoid apa associated lymphoid tissue kemudian masuk ke GERD dan seperti itu. Di situ ada mekanisme barrel ininya mekanismenya. Dan juga bakteri itu juga punya peran penting untuk tadi kompetitif dengan virusnya. Eh, Target daripada bakteri yang tentunya flora normal ya. Ketika ketika nanti dibunuh dengan apa dengan antibiotik itu tentunya kompetitifnya inhibitor itu juga tidak akan berpengaruh pada virusnya. Itu akan menyebabkan proses penyembuhan yang berkelanjutan yang baik yang akan tidak terjadi. Jadi hati-hati pemberian ini. Tentunya nanti perlu diedukasi ke pasien. Kadang-kala kan khawatir mungkin ya, dokter umum khawatir pasien ini hanya pilek aja tidak sembuh pindah dokter gitu ya. Tadi diedukasi Pak nanti ya Pak apa Bu ya 3 hari lagi atau 4 hari lagi jika tidak sembuh kontrol kembali ke saya atau ke kami ya untuk diberikan terapi lebih lanjut. Ya, terapinya tentunya ya nanti kalau memang sudah masuk ke akut bakterial masuk antibiotik. Ya, yang untuk viral ya simptomatis ya juga yang ini mungkin agak belum familiar itu Teresa ya. Cuci hidung ya intranasal apa nasal salin irigasi. Ya, nanti mungkin Dokter Teresa akan bisa menambahkan dengan cuci hidung. Ini belum familiar ya. Di teman-teman tentang bagaimana cuci hidung dengan NaCl walaupun di YouTube sudah banyak beredar. Nanti Dokter Teresa mungkin akan menambah. Monggo. Ya Silakan. dok, mungkin dokter saya ada tambahan dok yang tadi dok. Oke dok, apakah bisa tunjukkan slide yang tadi dok, yang acute rhinosinusitis itu? Mungkin nanti biar lebih jelas. Nah, yang kedua dok, yang alur. Nah, jadi eh, sebenarnya kalau ada sudah cukup banyak penelitian eh, tentang apakah perlu antibiotik pada acute rhinosinusitis. Nah, ternyata dari sekian banyak diagnosis acute rhinosinusitis atau common cold itu hanya sekitar 2% saja yang jadi ABRS atau acute bacterial rhinosinusitis. Jadi rhinosinusitis akut bakterial itu sedikit banget, nggak sampai 5%. Jadi sekitar 2% saja yang ternyata diagnosis-diagnosis itu setelah diteliti ternyata ya hanya sekitar 2%. Dari 2% itu tidak semuanya ternyata butuh antibiotik gitu. Jadi tidak setiap eh, sinusitis bakterial itu butuh antibiotik. Kapan kita butuh antibiotik ya? Eh, Kalau misalnya kita buktikan dulu ini dari bahkan yang di tengah ini, check for likely ABRS ini. Jadi kita ingat-ingat kalau lebih dari tiga atau lebih dari gejala yang tertulis di sini, ada demam, double scanning, unilateral disease, nyeri nyeri hebat gitu ya, atau eh, LED-nya meningkat, atau kalau bisa periksa CRP-nya meningkat, itu bakteri gitu. Nah, kalau yang sudah memenuhi kriteria ini, bolehlah kita kasih antibiotik. Tapi kalau belum memenuhi kriteria, lebih baik jangan gitu. Nah, terus kalau nggak dikasih antibiotik apa? Nah, ini di sebelahnya ini yang self care ini ya, memperbaiki pola hidup, dekongestan kurang dari 10 hari, bisa dikasih paracetamol, herbal zinc. Nah, ini consider saline spray atau rinse, jadi cuci hidung.
Cuci hidung itu sangat bagus. Orang sehat saja cuci hidung bagus, apalagi sakit, katanya gitu. Logikanya hidung itu kan penyaring kotoran, sehingga dengan cuci hidung kita membantu kerja hidung lebih gampang, lebih mudah, gitu. Jadi mungkin itu. Jadi apakah perlu antibiotik? Sebagian besar tidak perlu. Kita kita masukkan dulu ke kriteria ini, apakah dia bakterial apa bukan. Mungkin itu saja, dokter. Ya dok, terima kasih dok. Cukup jelas sekali bahwa penggunaan antibiotik juga harus hati-hati dan harus rasional ya dokter. Terima kasih dok. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok, ke dokter Isang ya dokter. Dok, ini pertanyaan dari beberapa dokter dok ya, saya rangkum. Apakah indikasi operatif dari kasus sinusitis dokter? Apakah indikasi operatif dari kasus sinusitis? Terima kasih dok. Indikasi operatif, hmm, eh, kalau misalnya yang bisa kita lihat sebenarnya kalau dia eh, ada kelainan anatomi gitu ya dok, ada kelainan anatomi di dalam hidung. Itu dibuktikan dengan apa? Sebenarnya ya dengan nasoendoskopi gitu ya, dengan CT scan. Tetapi kan kalau di vaskes pertama susah gitu. Jadi apa? Kalau ada akut rhinosinusitis recurrent, kalau ada akut rhinosinusitis recurrent, recurrent itu dalam 1 tahun 4 kali, kita perlu curiga, oh jangan-jangan ini ada kelainan anatomi, karena salah satu faktor risiko untuk rhinosinusitis akut recurrent atau berulang itu ada kelainan anatomi yang bisa menyempitkan eh, pintu sinus sehingga terjadi sinusitis gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya dalam setahun kok 4 kali lebih, kita bisa curiga itu ada kelainan anatomi. Yang kedua, kalau misalnya ada alarming simptom tadi, ada sinusitis, ada mampet, eh, ingus, tapi ada nyeri mata hebat, atau ada diplopi, atau matanya bengkak, atau ada kelainan neurologis, meningis dan lain-lain. Itu eh, lebih ke arah operasi. Atau kalau misalnya dentogen, sinusitis dentogen, ada sinusitis, kemudian gigi berlubang sebelah atas, gitu ya. Terus sudah diobati nggak membaik, terus sudah dicabut giginya nggak membaik, itu lebih ke arah eh, operatif. Terus ada lebih banyak lagi sih eh, indikasi yang lain, tetapi nanti itu perlu CT scan dan lain-lain. Jadi kalau di, 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 di sebelum masuk ke arah CT scan mungkin itu ada tambahan mungkin Dokter Pugu. Mungkin tadi yang kita ke rinositis kronis ya. Kronis itu kan bisa karena tadi, bisa karena memang ada ada apa? Ada gangguan anatomi ya. Nah, anatomi, ya, drainase ventilasinya terganggu ya, nggak sembuh-sembuh ya. Selalu ada gejala sisa terus selama 3 bulan dan seterusnya. Ada gangguan anatomi. Atau mungkin kalau nggak ada gangguan, nggak ada apa? Anat, eh, patologi anatominya yang terganggu ya bisa jadi dia mucosal disease, mukosanya yang memang benar-benar tidak baik ya, tidak bagus ya. Nggak diperlukan tadi untuk mengurangi inflammatory load-nya, inflamasinya, karena rhinosinusitis kronis itu belum tentu infeksi ya, belum tentu infeksi. Kalau dia terinfeksi, maka kita pahami itu masuk nanti exacerbasi akut rhinosinusitis kronis, ya, ketika ada tanda-tanda infeksi. Ya. Jadi kalau ada pasien kemudian dengan gejala rhinosinusitis tadi, ya empat gejala tadi, kemudian 3 bulan berturut-turut diobati dan sebagainya tidak sembuh, ya itu perlu indikasi untuk operasi salah satu. Dan kenapa operasi-operasi ini itu memperbaiki drainase ventilasi, ya. Kemudian memperbaiki tadi, mengurangi inflamasi load-nya, ya termasuk jadi ödem yang kemudian tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan. Kemudian ada biofilm ya, yang kemudian ketika ada exacerbasi akutnya nanti bisa jadi infeksi. Mungkin ada osteotic bone yang kemudian
ada kronisitas tulang-tulangnya ini sudah tidak sehat lagi. Ini kalau seperti itu ya memang idealnya sudah dirujuk ke spesialis THT untuk apa? Untuk di assessment ya. Di assessment ini perlu operasi atau tidak. Karena untuk operasi tadi disampaikan Dr. Reza ya pemeriksaan yang pertama endoskopi untuk menilai mukosanya dan yang paling penting juga adalah CT scan. Ya CT scan itu sebenarnya bukan pemeriksaan rutin yang selalu dikerjakan gitu, tapi pemeriksaan yang kemudian kita mengevaluasi ini perlu salah satu decision untuk ini perlu operasi atau tidak. Ya, gitu. Itu mungkin Dok. Oh, gitu. Maaf, sedikit tambahan dok Silakan dokter. mengenai yang sinusitis kronik. Kapan kita bisa, oh kira-kira ini perlu operasi? Kalau penyakitnya unilateral, jadi kita menilai kronik lebih dari 3 bulan nggak sembuh-sembuh, unilateral gitu ya, bukan bilateral tapi unilateral, baik itu ada polip maupun tidak. Apalagi kalau ada polipnya, misalnya ini kok unilateral kok nggak sembuh-sembuh, ya itu kemungkinan besar mengarah ke operatif. Atau apalagi kalau ada polipnya, polip satu sisi, itu sebagian besar operatif. Atau kalau kanan kiri tapi polipnya masif sampai kelihatan gitu, orangnya buntu. Nah, itu lebih ke operatif juga, ya. Nah, tentunya kalau kanan kiri kita terapi dulu bisa dengan eh, kortikosteroid, cuci hidung dan lain-lain. Kalau tidak membaik, lebih ke operatif. Mungkin itu dok, itu Ya, Siap secara dok. kasarnya. mumpung ingat juga kalau sudah ada polip Oke. ya jangan jangan di apa ya, jangan diimbu ya. Ya, Terus dimasuk ke direct surgery gitu. dok. Apalagi Nggak, polipnya sudah izin tanya besar dok. sebagainya Berarti masuk kalau obat nggak bisa. polip ini bisa dilihat dari inoskopi dok ya? Rinoskopi anterior bisa sebenarnya. Kalau untuk grade yang Bisa dok. grade apa? Grade 3 4 ya. Ada pembagian mungkin ada yang membagi 3, ada yang membagi 4 ya. Artinya grade 3 yang sudah Bisa. dikafumnasi masih sudah bisa terlihat. Nah, kalau sudah ini yang sering kami mungkin Dokter Risa juga mungkin ya mungkin pernah punya pengalaman. Nah, ini sering kali kami mendapatkan pasien itu dengan sudah disugesti dengan dokter umum ya. eh ada polip dok, disuruh operasi sama dokter umum ya. Ketika kita lihat ternyata bukan polip, ternyata apa? Konka inferior hipertrofi. Ya sebenarnya tidak masalah sih, ya tidak masalah. Cuman agak susah ketika mengedukasi pasien ketika pasien itu sudah tersugesti dengan apa dengan dokter umum di rujukannya. Mungkin nanti teman-teman dokter umum lebih bisa banyak melihat ya eh, atau mungkin cari videonya. Mungkin kalau dokter Esa ada bisa di-share dok saya pas nggak ada ini gambaran polip ya. Apa? Karena saya seringkali mendapatkan tadi pasien datang sudah yakin ya tersugesti oleh dokter umumnya, dok ini buntu hidung, katanya dokter umum ada polipnya harus segera dioperasi gitu ya. Kemudian ketika kita periksa ternyata bukan polip itu konka inferior hipertrofi yang memang masih ada tempat untuk diberikan pengobatan. Walaupun memang nanti ketika pengobatan ini tidak baik, ya ujung-ujungnya juga operasi nanti bisa turbinoplasti, reseksi konka inferior hipertrofinya. Mungkin dokter Esa kalau ada file, ada video endoskopi atau apa bisa di-share dok gambaran kan, gambaran polip atau apa mungkin ya. Sehingga teman-teman dokter umum bisa bisa oh itu polip atau mungkin dokter Esa bisa berbagi lah membedakan antara polip dengan konka inferior. Monggo dok. Siap dok. Konka Sambil inferior mungkin yang sambil hipertrofi maksudnya. sambil menunggu dok kalau ada. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok ya. Sudah semakin banyak pertanyaan yang masuk ini dok. Dari Dokter Sujari Solikin ke Dokter Pugu kembali nih dokter. Ke Dokter Sujari Solikin. Sinusitis akut apa yang boleh diberikan steroid oral dokter? Tadi kan yang pertama antibiotik, sekarang kemudian steroid oral untuk kasus sinusitis dokter. Monggo dokter. Dokter Pugu. Maka dokter saya yang punya pengalaman. Kalau saya steroid oral biasanya pada kronis ya persiapan operasi atau diffuse mucosal disease. Kalau aku saya tidak pernah punya pengalaman untuk memberikan. Mungkin dokter saya ada pengalaman. Eh, Oke dok, lebih ke kronik ya dok, ke untuk untuk eh, kortikosteroid oral itu. Jadi kalau misalnya akut lebih baik apa sih? Ya cuci hidung, suplemen, paracetamol gitu ya. Terus dekongestan kalau penyakitnya kurang dari 5 hari, gitu. Itu masih ada tempat. Dan bisa
daripada oral kalau memang itu 10 hari atau lebih eh, periode sakitnya itu seperti saya anu tadi bahwa kalau sudah 10 hari kita bisa bilang itu acute post viral rhinosinusitis. Itu ada tempat untuk steroid tapi topikal, dan steroid topikal atau spray itu jauh lebih aman eh, dibandingkan steroid oral gitu. Jadi kalau acute rhinosinusitis itu mostly kita tidak perlu steroid oral, kecuali kalau memang ada komplikasi misalnya komplikasi ke mata, ya itu, tapi itu untuk swelling di matanya. Tapi kan kita nanti butuh antibiotik juga. Kalau enggak mungkin eh, lebih ke sinusitis kronik yang ada tempat untuk steroid oral. Itu pun sebenarnya dalam setahun itu dibatasi, kalau tidak salah sudah pernah diteliti 2 kali pemberian steroid oral saja. Itu steroid sistemik itu 2 kali saja dalam 1 tahun. Jadi kita lebih banyak memakai intranasal steroid atau steroid topikal yang spray. Itu mungkin dokter. Siap dok, terima kasih dokter. Jadi cukup jelas ya, apa namanya aplikasi steroid, walaupun memang dibutuhkan sekali gitu, dokter setelah tadi yang paracetamol, dekongestan, apa namanya sebagai javan mungkin bersifat topikal spray gitu dok ya, kan juga banyak. Tapi kan penggunanya juga nggak bisa lama-lama dok ya. Kalau steroid topikal ya dok. Iya dokter. Steroid topikal itu sebenarnya tidak ada batasan ya dok. Nggak ada, Oh, ada yang penelitian sampai setahun itu masih aman gitu. Ada yang, cuman begini dok, gampangnya begini saja. Kalau dengan obat tidak membaik, maka kita pertimbangkan untuk operatif gitu dok. Operatif itu bukan berarti nanti setelah operasi sembuh. Ya memang ada tipe tipe sinusitis kronik yang dengan terapi utamanya lebih ke operasi. Tapi dengan operatif itu kita akan membantu steroid topikal itu akan tersebar lebih merata ke dalam hidung. Misalnya pada pasien dengan polip. Kalau hidungnya dengan penuh dengan polip, kita semprot ya, kita pakai intranasal steroid ya nggak bisa nggak bisa masuk karena terhalang polipnya. Dengan operatif kita menghilangkan polipnya, membuka sinus, maka steroid topikal itu akan bisa masuk lebih tersebar merata gitu. Sampai berapa lama belum ada, eh, bahkan konsensus pun belum ada belum ada sampai berapa lama gitu belum ada no. Gitu. siap, terima kasih dokter. Dokter Pugi ada tambahan dok untuk steroid ini dokter? Steroid ini nanti kalau yang oral itu biasanya kita untuk persiapan operasi ya. Ya untuk yang diffuse multiple disease, kurangi perdarahan dan seperti itu. Kita juga pasca operasi ketika memang jaringannya masih OD polipoid. Ya. Terkait dengan steroid topikal ini harus hati-hati ya. Walaupun tidak ada komplikasi, pemberiannya jangan diarahkan ke septum. Bisa memicu epistaxis atau kemudian nekrosis, ya, nekroseptum juga. Jadi diarahkannya ke lateral ya, ke area konkar, area mukosa dan di dinding lateral dari hidung. Walaupun memang tidak ada apa, tidak ada bahaya yang signifikan, mungkin harus ada jeda mungkin antara 3 bulan, kemudian ada masa istirahat yang 1 bulan atau mungkin 6 bulan. Apa efek samping dari pemberian kortikosteroid yang topikal perlu dipantau. Biasanya epistaxis atau mungkin rasa kering di hidung ya. Siap dok, terima kasih dokter. Informasinya cukup jelas sekali mengenai steroid ini dok ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dokter ya. Mungkin ke dokter Pugu kembali dok, dari dokter Wahyu Handoko dokter. Dia menanyakan mengenai 3 hal dok. Yang pertama, bagaimanakah penata laksana sinusitis terbaru di vaskes pertama dok? Terus kemudian kedua, hubungan antara sinusitis dengan rinitis alergika, dan
bagaimana kita mengedukasi pasien atau keluarganya dokter pada waktu mereka datang dan kita diagnosis sinusitis dokter. Kalau yang di Vaskes terbaru tadi udah kita sampaikan ya. Cuman mungkin ada beberapa hal kalau puskesmas ya beberapa kali kami lakukan apa? Lakukan kegiatan pelatihan di puskesmas itu di Kungestan agak susah ya. Yang paling terasa efek efek apa ya? Terasa efek terapinya kan di Kungestan ya. Kering, kemudian plong ya dan seterusnya. Kalau di puskesmas di Surabaya agak susah, kecuali di Vaskes yang non puskesmas ya. Nah, kita bisa lihat di kanan atas ya. Kanan atas itu ada dekongestan, ya pesan kami kurang dari 10 hari. Ya. Kurang dari 10 hari. Karena tadi kurvanya kita lihat, kalau dia true ya, true common cold ya, memang common cold sungguhan atau mungkin akut rhinosinusitis, gejala-gejala itu akan mereda ya, di apa di cut off-nya di 8 harian ini. Makanya dikatakan nanti akut bakterial itu ketika 10 hari tidak ada perubahan atau dalam 5 hari ada penambahan gejala. Nah, itu nanti bisa jadi masuk ke akut bakterial. Selama kriteria itu tidak terpenuhi, ya masuk ke common cold, ya common cold. Nah, sehingga tadi edukasi itu yang penting. Ya seringkali kan kita hanya fokus kepada obat, tapi edukasi, komunikasi kepada pasien itu yang seringkali atasi pilek aja ada edukasinya gitu ya. Pilek tapi tidak diatasi dengan baik ya juga nanti akan berdampak buruk ya komplikasinya juga. Jadi ini yang direkomendasikan adalah dekongestan kurang 10 hari, kemudian bisa diberikan apa paracetamol jika ada febris ya. Herba ini masih masih enggak terlalu direkomendasikan ya. Dan sebenarnya yang sangat direkomendasikan adalah intra apa nasal salin irigasi dengan PZ. Dengan PZ, ya, tutorial-tutorial di YouTube sudah banyak. Itu cukup cukup apa ya? Cukup memberikan dampak yang baik, efikasinya cukup baik ya, untuk pemberian itu. Setidaknya tadi untuk bisa membersihkan apa mukosanya, membantu mukosa blanket untuk membersihkan apa mikroorganisme bakterial apa virus atau bakterialnya itu. Nah, kemudian harus diedukasi. Jika dalam yang disampaikan dokter Lisa tadi, jika dalam 5 hari ya ada keluhan yang meningkat ya, demam di atas 38, kemudian penambahan gejala ya, kemudian ada pilek ya, satu sisi yang lebih ini, lebih apa, lebih sakit mungkin ya, satu apa, bisa pilek, bisa hidung sumbat, atau nyeri yang sangat ya bisa kontrol ya kembali untuk diberikan untuk antibiotik ya. Atau mungkin 10 hari belum sembuh, ya berarti ada sesuatu gitu, ya diminta kontrol, ya diminta kontrol untuk periksa kembali. Ya problematikanya adalah ini kalau kami di Vaskes rujukan, ya BPJS itu kalau di Surabaya, kalau saya di swasta ya itu baru boleh kontrol 2 minggu, ya boleh kontrol 2 minggu artinya 12 hari, 14 hari lebih. Kalau saya nggak tahu kalau di FKTP apakah bisa kontrol 5 hari atau 1 minggu kemudian dan seterusnya. Nah ini terkait dengan kebijakan. Karena sudah kondisi 10 hari tidak sembuh atau 5 hari memberat, disitulah ada ruang untuk pemberian antibiotik. Antibiotiknya apa? Ya bisa lini pertama dengan golongan beta lactam mungkin ya. Eh, Mungkin dengan amoxicillin atau mungkin amoxiclav ya yang ada beta lactamnya lebih. Tapi di fase 1 ada enggak itu. Ya, mungkin dengan golongan yang lainnya mungkin dengan yang lebih apa amilopepsida dan seterusnya seperti itu mungkin astromycin sekali sehari 3 hari itu ya pilihan-pilihan yang diberikan itu Siap dok, jadi terima memang kasih dok. edukasinya harus kuat gitu ya. walaupun Oke, walaupun betul. hanya pilek tapi ya bukan sekedar pilek kalau dibiarkan edukasinya harus harus apa harus baik juga. Siap. Terima kasih dokter. Mungkin dokter Riza ada mau tambahan dokter Riza? Eh, saya kira belum ada dulu dok. Sudah cukup enggak? Oke, terima kasih dokter Riza. Oke, terima kasih dok. Jadi untuk edukasi keluarganya dokter, tadi mungkin dokter Riza mungkin bisa nambahkan dok.
Jadi tadi kan sudah terlaksanakan cukup banyak dok ya prosesnya dan kita kan kalau memberikan terapi sinusitis ini kan bukan berarti tidak apa namanya dok adekuat apa tidak kan kita evaluasi lagi atau kita observasi nggak dokter? Nah ini kita edukasi keluarganya seperti apa dok? Oh, iya dok. Edukasi ini eh, penting ya dok. Makanya eh, edukasi bisa kita kerjakan kalau waktu kita banyak. Kalau pasiennya banyak gitu ya mungkin ya edukasi susah. Jadi eh, saya biasanya mengedukasi bahwa kalau untuk sinusitis itu ada banyak jenis. Ini termasuk jenis yang mana? Kalau memang kita curigai ini kira-kira jenis yang akan baik dengan obat, nah, maka saya edukasinya bahwa oh ya nanti kemungkinan akan membaik gitu, akan membaik dalam beberapa hari, obatnya dipakai rutin, kemudian cuci hidung terutama. Saya selalu menekankan ke pasien untuk cuci hidung. Cuci hidung baik dengan yang sudah dikemas pabrik, spray gitu ya, atau cuci hidung yang pakai cairan infus yang banyak. Gitu. Justru itu yang edukasi paling penting. Meskipun nanti obatnya sudah habis, wajib cuci hidung selama masih ada keluhan. Sambil nanti kontrol lagi. Tuh. Nah, waktu kontrol nanti kita evaluasi. Evaluasinya apa? Evaluasinya ya mulai dari keluhan sampai yang terutama kalau di rumah sakit rujukan gitu ya, nasendoskopi. Di nasendoskopi nanti kita bisa lihat apakah ini lebih mengarah kemana. Jadi lebih ke cuci hidung dok, sama nanti kontrol lagi. Mungkin itu dok. Siap dok, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Kita lanjut lagi dokter ke pertanyaan berikutnya dokter dari dokter Elizabeth Maria. Dok, izin bertanya kalau pengobatan rinitis pada lansia dokter yang sering kali pilek pada waktu makan, adakah hal-hal yang membahayakan pada kondisi ini dok? Mungkin saya jawab dulu ya dok. Gitu Di dok. sini. Jadi eh, ini keluhannya hanya pilek atau ada keluhan yang lain? Yang pertama, kemudian pileknya bagaimana? Apakah pilek encer atau pilek kental? Terus yang ketiga, apakah pileknya hanya muncul waktu makan saja, selain nggak makan nggak muncul, atau sebenarnya sebelum makan nggak makan pun ya ada pileknya, tapi dengan makan memberat. Jadi masih masih perlu diteliti lagi. Nah, tetapi kalau kita hanya berpatokan bahwa dia ada pilek waktu makan saja, ya, itu mungkin kemungkinan rinitis gustatoria. Jadi ada istilah dia pilek waktu makan, terutama makan yang pedas, makan yang gurih gitu ya, yang spicy gitu, dia akan timbul rinitis. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada gangguan tanda kutip di trigeminal nerve-nya. Jadi ada di saluran di tenggorok bagian atas ada trigeminal nerve-nya waktu kita makan makanan yang pedas gitu terutama ya itu terpiculah nervus trigeminus itu yang di mana kita tahu bahwa hidung itu semuanya diinervasi oleh nervus trigeminus sehingga yang di tenggorok terpicu akhirnya yang di hidung terpicu jadi rinitis. Kalau yang seperti itu, pengobatannya apa? Cuci hidung. Jadi cuci hidung, tetapi cuci hidung yang volumenya sedikit, pakai yang spray. Tapi mungkin rutin tiap 3-4 jam disemprot. Kenapa? Kenapa kok cuci hidung? Apakah mengobati? Sebenarnya nggak mengobati, tetapi dilihat dari pasien ini lansia. Kalau ada lansia 60 tahun ke atas, itu hidungnya cenderung lebih kering karena eh, mukosa mukosa hidungnya lebih kering. Nah, dengan yang lebih kering itu akan sering menimbulkan keluhan rinitis. Jadi hidungnya bisa mampet, bisa terasa panas, bisa terasa kering. Nah, dengan dicuci hidung itu, eh, cuci hidung yang sering, tetapi volumenya sedikit, cukup dibasahi gitu, mungkin tiap 3-4 jam atau kalau tiap 2 jam disemprot, itu akan eh, membantu mengembalikan kelembapan hidung. Harapannya nanti bisa eh,
mengurangi keluhan rinitis termasuk rinitis ini juga. Itu yang paling aman. Kalau nanti memang perlu pakai steroid topikal, intranasal steroid, tetapi harus kita yakinkan dulu bahwa kondisi hidungnya itu enggak lebih ke kering yang saya sempat sebut tadi, karena salah satu efek samping dari pemakaian kortikosteroid intranasal itu membuat mukosanya lebih kering pada beberapa orang. Gitu. Terus apakah ada yang membahayakan? Kemungkinan besar tidak, tetapi kita perlu evaluasi lebih lanjut, paling tidak dengan nasoendoskopi. Kita lihat dulu bagaimana kondisi eh, hidungnya bagaimana, mukosanya bagaimana. Sementara itu mungkin. Terima kasih dok ya. Jadi memang benar-benar kalau ada gangguan dari apa namanya dok di dalam area hidung ya inoskopi harus dikerjakan dok ya. Itu kan juga kompetensi dokter umum gitu dok ya di fase satu. Inoskopi Rinoskopi anterior. anterior, ya. Yes, betul. Tapi kalau nasoendoskopi Iya kompetensi enggak, THT iya. kan. Jadi, Betul. ya paling enggak dengan rinoskopi anterior kita bisa sedikit mengintip bagian dalam bagaimana gitu. Betul. Paling enggak kita tahu oh ini anatomi normal apa enggak gitu. Ada kelainan Betul. anatomi apa enggak gitu. Ada sekret apa enggak itu sebenarnya bisa dilihat dari rinoskopi anterior. Siap. Terima kasih dok. Mungkin dokter Pugu yang orang tua kalau makan dia pilek dok. Ya sama sih prinsipnya. Itu nanti bisa masuk ke kriteria apa? Dryness syndrome itu. Sekarang juga sering ngehit itu Dryness syndrome itu pada kasus-kasus para pekerja yang apalagi kemarin pandemi banyak di rumah ya, paparan AC yang berlebihan dan sebagainya, rasa hidung kering, nyeri dan seterusnya. Itu juga salah satu pendekatannya kita apa ya di lembaga diberikan basahi dengan larutan apa NaCl itu yang isotonis kalau kita mendapatkan pasien tersebut. Terima kasih dokter untuk jawaban-jawabannya. Mungkin berikutnya kalau dokter Pugu ya dok, ini ada dari salah seorang dokter yang memberikan mungkin kasus pasiennya dok. Pasien usia 35 tahun mengeluh batuk yang mengganggu dan rasa mengganjal di tenggorokan seperti ada dahak yang susah dikeluarkan. Batuk sudah dikeluhkan selama 2 tahun belakangan. Pasien juga mengeluhkan adanya nafas yang berbau dan tidak sedap. Sudah ke spesialis paru, dilakukan MRI dan foto dinyatakan paru normal. Terapi antitusif dan antihistamin serta kortikosteroid tidak efektif untuk mengurangi batuk. Kemudian dilakukan pemeriksaan foto waters dinyatakan sinusitis maksilaris, IgE meningkat. Pertanyaan dokter ini adalah, tata laksana apa yang dianjurkan pada kasus ini dokter dan apakah butuh pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan diagnosis? Persilakan dokter Pugu dok. Ya itu bisa jadi tadi apa rhinosinusitis ya yang berdampak yang batuk dan seterusnya itu diakibatkan adanya posterior nasal drip lendir yang masuk ke tenggorok. Apalagi di pemeriksaan Waters ini mungkin disclaimer ya mohon maaf sekarang mungkin karena memang Waters itu agak banyak ininya ya eh, banyak perancunya juga ya kita untuk mendiagnosis untuk imaging kita lebih banyak pakai CT scan untuk apa neurosensitivitas. Dan mungkin sebaiknya kalau seperti itu perlu di assessment ke spesialis THT dok untuk di endoskopi kemudian kita lihat nanti bisa jadi dengan kondisi seperti itu mungkin ini masuk ke yang isolated neurosensitivitis masila mungkin ada mungkin bisa disebabkan giginya atau yang lainnya juga. Jadi kayaknya sudah masuk indikasi untuk dikonsulkan ke THT. Seringkali seperti itu, ya. Kasus-kasus di paru, bronkitis, ya, rasa lendir yang banyak itu ketika ditelusuri originnya seringkali dari postnasal drip dari kavum ASI, ya, yang mungkin juga dari juga seperti itu. Kayaknya indikasi untuk diperiksa lebih lanjut ke THT. Bisa ke dokter Esa di nasional atau kalau saya BPJS bisa di RS UNER. Ya, Tuh, makasih dok. silakan, Mungkin nggak dokter apa-apa. Lisa ada tambahan dok untuk ini dok. Gitu. Eh, Kalau kita ingat-ingat pas THT waktu koas gitu ya, kalau ada pilek berbau gitu, ada pilek berbau kalau satu sisi itu anak-anak kita wajib curiga benda asing. Kalau dewasa salah satu dindingnya kalau ada sinusitis
akibat gigi atau sinusitis dendrogen. Nah, ini bisa salah satu DD-nya sinusitis dendrogen karena di sini dinyatakan ada nafas berbau tidak sedap. Apalagi kalau berbau tidak sedapnya bau busuk gitu ya, kayak telur busuk gitu. Nah, terkadang pada beberapa kasus itu sinusitis dendrogen itu masa akutnya sudah lewat sehingga timbul jadi kronik. Kalau kronik itu nyeri-nyerinya mungkin sudah nggak terlalu nyeri, nyeri pipinya mungkin sudah nggak terlalu nyeri. Dia lebih ke postnasal drip karena kalau sinusitis dendrogen itu produksi pus, jadi nanahnya ngalir ke belakang, turun ke tenggorok, menyebabkan keluhan di tenggorok, tenggorokannya berlendir terus. Jadi nanti mungkin bisa diperiksa di tenggoroknya ada aliran kayak lendir dari atas gitu nggak? Kayak kayak eh, ngalir dari atas putih itu nanah. Kalau ya putih nanah kemungkinan dentogen atau jamur Van der Pol, bola jamur bisa. Jadi tata laksana yang dianjurkan rujuk ke THT seperti yang dokter Bogo bilang karena kita butuh nasi endoskopi untuk melihat kompleks osteomiatal, melihat eh, ada tidak postnasal drip yang kita curigai menyebabkan batuk. Kemudian yang seperti ini perlu CT scan dan ini berhubungan sama pertanyaan yang awal tadi. Ini kemungkinan ke direct surgery, ini kemungkinan perlu operasi, gitu ya. Perlu langsung operasi, nggak perlu diobat-obati lagi karena ini operatif kemungkinan besar. Itu dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Reza, dokter Pugu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nggak dokter? Sebenarnya ini mungkin pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama semua dokter ini sudah yang masuk japri ke saya pun sudah ada 5-6 orang. Jadi eh, pencerahan teknis prosedur teknis cuci hidung dok. Yang saya tahu tuh dulu saya belajar waktu COVID ya dokter ya. Waktu COVID dulu waktu saya terkena COVID tuh diajarin masukin cairan serot nanti keluar sebelah sini itu bener nggak sih dok? Mungkin ada pencerahan dari para ahli THT dokter teknik cuci hidung yang benar. Itu dok. Yang kedua dok, apakah menggunakan air yang mengalir atau NaCl atau menggunakan ada larutan khusus dokter yang harus bisa dibeli atau digunakan untuk lebih amannya? Monggo dokter Reza dok. Semoga dokter Resa, ini ahlinya cuci hidung ya dokter saya. Jadi cuci hidung ya, seperti yang kita lihat di YouTube itu ya banyak, apalagi yang itu ya. Oh, banyak cara bisa kita kalau kita pakai. Jadi mohon maaf saya agak belepotan. Jadi saya bedakan jadi dua. Ada yang cuci hidung yang volumenya banyak, ada yang cuci hidung volumenya sedikit. Yang volume banyak itu ya yang seperti yang COVID kemarin digencar gencar di media sosial gitu ya. Cuci hidung yang dari sini keluar ke sini pakai volume banyak, minimal berapa? Minimal 20 cc biasanya. Pakai spray 20 cc, kemudian eh, kita miring begini, hidung atas yang kita semprot ya. Hidung atas yang kita semprot, spatnya masukkan begini, buka mulut sambil bilang gitu atau tahan napas, kita semprotkan nanti akan keluar dari sini. Kalau kita pakai spet 10 cc atau 5 cc, ya mungkin nggak akan sampai ngalir karena dia tertahan di dalam. Nanti waktu kita tegak gini baru ngalir lagi atau ngalir ke tenggorok. Jadi gampangnya ya satu lubang hidung minimal 20 cc, nanti gantian hidungnya. Kalau lebih dari 20 cc apakah bisa? Bisa. Mau 2 kali lipat, 3 kali lipat, boleh. Gitu. Nah, itu yang pakai volume banyak. Kalau yang volumenya sedikit itu yang dikemas pabrik, yang botol semprot ada yang kecil, ada yang gede, ada banyak merek. Semua ada untung, ada ruginya. Eh, Cuci hidung kalau pakai volumenya banyak, untungnya apa? Ya kita ambil keuntungan dari volumenya gitu. Saya biasanya edukasi ke pasien sama seperti waktu kita mau nyuci lantai yang kotor. Kalau kita semprot pakai air yang banyak, ya kan lebih cepat bersih. Kerugiannya apa? Kalau volumenya yang banyak, kerugiannya agak ribet karena kita harus di wastafel di kamar mandi gitu ya. Terus kalau pakai yang volumenya sedikit, yang sudah dikemas pabrik, mungkin sekali semprot mungkin 1 sampai 3 cc saja gitu ya sekali semprot. Keuntungannya apa? Praktis. Terus dia ada bahan tambahannya, biasanya ada mineral tertentu, ada buffernya sehingga dia membuat lebih basah, itu lebih bagus untuk hidung. Kerugiannya apa? Mahal.
gitu ya. Nah, saya saya edukasi ke pasien kalau pakai volume sedikit itu kita mau membersihkan lantai yang kotor sama pakai air sedikit tetapi pakai sabun. Jadi ya sama bersihnya. Kalau pengen hasil yang maksimal, saya biasanya kombinasi pakai yang volumenya banyak dan volumenya sedikit. Jadi kalau pas di rumah pagi sama malam pakai cuci hidung yang volumenya banyak. Waktu dia kerja aktivitas pakai yang volumenya sedikit karena praktis bisa dibawa kemana-mana. Itu, itu mungkin dokter. Siap, terima kasih Dokter Pugi. Mungkin ada tambahan, Dok? Enggak ada. Cuma nanti juga kaitan ini, kaitan dengan indikasi penyakitnya dokter saya. Kalau post operasi biasanya kita pakai high volume ya, low Iya. velocity ya. Mungkin kalau yang Dreno sindrom tadi yang sindrom kering sebagainya kita memang harus memilih pasien itu user friendly ya. Jadi yang sudah buatan pabrik disemprotkan sedikit bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi kalau high volume agak susah. Tentunya juga kaitan dengan daya beli masyarakatnya itu. Oh, nggih, Siap. dok tambahan. Nggak ada batasan ya dok untuk cuci hidung, kasarnya begitu. Tapi Hidung jangan sehat mau pakai air ya, jangan air Pak, biasa. siap. Pakai NaCl 0,9% yang isotonis ya dok. Tonis sesuai dengan Iya. cairan fisiologi tubuh kita. Kalau enggak pakai air biasa nantinya gerak itu, enggak enak, pengaruh. Siap, Dok. Terima kasih, Dok. Banyak sekali informasi hari ini, Dok. Dok, izin pertanyaan terakhir, Dokter Pugu. Dok, setelah melakukan pengobatan sinusitis dengan adekuat sembuh, apakah bisa kembali mungkin residif kembali, Dok? Penyakit sinusitis di kemudian hari, Dok. Tergantung tipe ininya, tipe penyakitnya. Jadi kalau tadi memang kalau apa gangguan anatomi ya, kita kan yang pertama indikasi operasinya tadi karena gangguan anatomi ya isolated unilateral ya, karena anatominya saja biasanya akan segera sembuh. Ya akan segera sembuh. Kalau memang nanti ya tidak tahu dalam perjalanan batuk pilek ya, ya itu wajar karena memang terpapar batuk pilek dan sebagainya. Tapi dalam masuk ke kronis lagi, sepertinya kalau penyebabnya sudah dihilangkan, sepertinya sudah akan tidak tidak sembuh, tidak akan berulang ya, tidak residif. Tetapi kalau nanti masuknya ke diffuse mucosal disease, ya salah satunya adalah rhinosinusitis kronis dengan polip. Ya, kita katakan polip jika polipnya adalah bilateral, dua-duanya kanan dan kiri. Ya, seringkali dengan kasus-kasus seperti ini yang susah kita tangani. Seringkali residif, ya masuk ke rhinosinusitis kronis yang dengan polip yang bilateral itu susah untuk kita tangani sehingga nanti ada periode kontrol ya kemudian periode memang harus benar-benar nanti disiplin untuk cuci hidung kemudian intranasal steroidnya juga harus disiplin dan seperti itu. Kalau yang sifatnya memang ya, operasinya karena lokal patologi, ya tadi betogen, ya kemudian mungkin polip yang antrokoanal, bukan masuk RSK dengan polip, ya atau mungkin tumor hidung sebagainya, disebabkan karena rhinosinusitis yang tipenya sekunder, itu dengan operasi insya Allah tidak akan kambuh. Ya selama memang operasinya bagus, operasinya clean, ya bersih, menghilangkan segenap semua faktor-faktor penyebabnya itu. Insya Allah sembuh. Tetapi tadi saya tegaskan lagi, kalau dia mucosal disease, diffuse mucosal disease, yang kita bisa assessment salah satunya adalah rhinosinusitis kronis dengan polip, ini agak susah, Dok. Agak susah ini. Ini perlu apa namanya kesabaran dan kedisiplinan pasien juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dokter Esa ini pengalamannya banyak ini. Silakan dok, mungkin dokter Esa ada tambahan mungkin. Monggo, Iya. Dokter Esa. Prinsipnya sama sih dok, karena sinusitis itu ada banyak jenis ya, ada sekitar 20-an subtipe jadi sinusitis. Jadi apakah dia akan kambuh lagi apa enggak? Satu tergantung dari subtipe yang mana. Ada memang sinusitis yang wajarnya tanda kutip setelah diterapi baik terapi obat terapi operatif itu membaik sembuh gampangnya gitu ya. Ada yang karena dia diffuse mucosal disease seperti yang Dokter Pugo sampaikan tadi itu ya mukosanya memang yang penyakit itu nanti akan jangka panjang gitu. Ada yang nanti akan kambuh-kambuhan seperti yang rhinosinusitis dengan polip itu nanti suatu saat akan kambuh lagi gitu. Jadi
Untuk menjawab itu sebenarnya tergantung dia subtipe yang mana gitu. Kalau dia intinya kalau dia bukan penyakit mukosa gitu, atau dia gampangnya dia unilateral gitu ya. Kasarnya dia unilateral. Kalau unilateral kan berarti bukan penyakit mukosa, bukan kanan kiri, bukan menyeluruh. Itu kemungkinan besar dengan terapi yang tepat kemungkinan besar akan membaik. Gampangnya begitu, Dok. Tapi Terima sebenarnya kasih harus dokter. kita lihat dulu. Nih, memang harus latihan terus ya dok ya, baca-baca terus mengenai sinusitis ini dok. Karena banyak kemajuan. Saya juga baru banyak dengar pada hari ini dok. Jadi setelah penjelasannya mungkin saya juga mendiagnosis bahwa diri saya juga sinusitis kadang-kadang dok. Terima kasih. Oke. Dokter, dokter Reza, dokter Pugu, terima kasih. Nggak terasa sudah 1 jam dokter. Dan cukup banyak yang ikut pada hari ini. Mungkin bisa memberikan pesan untuk teman-teman kita di Falke satu mulai dokter Pugu dulu dokter G. Apa yang harus dilakukan, apa mengenai kesimpulan dari webinar kita hari ini dokter? Kesimpulannya adalah hidung adalah etalase kita ya yang selalu berhubungan dengan dunia luar melalui setiap hembusan tarian nafas kita ya. Jadi mari kita bersama-sama menjaga kesehatan hidung diri kita dan juga pasien ya. Yang salah satunya yang penting adalah bagaimana tadi eh, dengan rutin mencuci hidung ya dengan NaCl. Mungkin yang Muslim mungkin ya itu salah satu hikmahnya adalah ketika kita berwudu itu salah satunya sunnahnya adalah ada air yang harus kita hirup bisa ya. Dan juga disunahkan juga ada hadis Nabi itu setiap pagi kita bangun tidur harus harus membasahi atau mencuci hidung kita. Jadi bahkan juga di apa namanya cuci hidung ini juga punya sejarah di kaum Hindu ya yang cukup panjang di apa di India. Jadi sebenarnya para leluhur kita ini sudah awareness dengan kesehatan hidung. Nah, buntu hidung sedikit aja nggak nyaman itu, apalagi nanti mendengkur, ya pilek, nyeri wajah dan sebagainya. Ya, mari kita meningkatkan kapasitas pengetahuan kita agar bisa meningkatkan kesehatan pasien. Itu aja closingnya, Dok. Jangan segan-segan rujuk kalau memang indikasi ya. Tuh, siap dok. Terima kasih dokter. Dokter Reza dan dokter tambahan dokter. Oke, Dok. Oke. Setuju sekali dengan Dokter Puguh cuci hidung ya. Mulai dari bayi sampai lansia bisa cuci hidung. Mulai dari hidung sehat sampai hidung sakit apapun bisa cuci hidung gitu ya. Jadi mari kita biasakan kita edukasi pasien untuk cuci hidung. Plus mungkin obat-obatan yang lain gitu ya. Tapi edukasi cuci hidung memang agak susah karena cuci hidung bagian besar orang takut-takut dok sakit kayak orang renang kemasukan air lah itu kan yang masuk air bukan bukan itu. Jadi kita galakan cuci hidung itu yang paling aman, terapi yang paling aman ya. Paling aman itu eh, fisiologis, sefisiologis mungkin karena itu kan yang kita pakai cairan fisiologis ya. Terus yang kedua adalah hindari penggunaan antibiotik. Jadi sebagian besar orang flu itu nggak kita kasih antibiotik akan membaik, gitu ya. Kurangi pemakaian antibiotik. Itu dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter Pugu, dokter Reza. Nggak terasa sudah 1 jam kita berbincang-bincang webinar hari ini dan banyak sekali yang insight yang kita dapatkan mengenai sinusitis ini. Jadi sakit bukan sembarang penyakit ini rupanya sinusitis ini. Jadi bahkan bisa mimikri beberapa macam penyakit dok ya, common cold, kemudian rhinitis dan semuanya tuh biasanya secara tidak langsung kita bisa lihat dari pengobatannya seperti dijelaskan oleh dokter Pugu dan dokter Reza bahwa pengobatannya juga tidak gampang dan pada masa observasi 5 sampai 10 hari, kemudian jangan ragu-ragu apabila kita menemukan ada kelainan dan atau curiga dari hasil pemeriksaan kita, bahkan dari inoskopi sudah kelihatan polip, ini kan berarti udah polip level 3, level 4, mungkin segera harus rujuk ke spesialis THT, lebih cepat, lebih baik, dan jangan gampang untuk menggunakan antibiotik, karena pada saat ini juga kita di Indonesia sangat-sangat rasional menggunakan antibiotik ya dok, jadi cukup harus berhati-hati dalam penggunaan antibiotik untuk mencegah toleransi. Jadi demikian, Dokter Pugu dan Dokter Desa, terima kasih banyak sudah membagi ilmunya yang luar biasa. Kalau kata Dokter Brahmana ini berkah ilmu ya dokter. Semoga kembali ke dokter berdua untuk menjadi Amin, amin. ladang pahala bagi kita semua. Jadi terima kasih untuk hari ini sudah menjadi narasumber yang luar biasa. Kami kembalikan lagi kepada Dokter Ul Hanifah yang luar biasa yang sudah ada di Zoom ini. Kami persilakan dokter.
Baik, terima kasih banyak. Kami sampaikan sekali lagi kepada para narasumber kita yang luar biasa, Dokter Pugu, Dokter Reza, dan tak kalah luar biasanya dan hebohnya moderator kita, Dokter Charles, yang setia untuk membersamai acara pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan tadi dapat menjadi amal jariah untuk kita semua, nggih, Dok, dan semoga dokter sekalian bisa sehat selalu. Baik, Ya. untuk sahabat Dolan ID, jangan lewatkan untuk seri-seri ID berikutnya yang tentunya dilaksanakan setiap hari Senin pukul 15.00 hingga 16.00. Dan nantikan untuk pengumuman di bulan Maret apa saja nanti terkait materi dan narasumbernya tentu akan jauh lebih menarik daripada yang sebelumnya. Dan akan makin banyak ilmu yang bisa didapat jika bisa mengikuti Dolan ID. Baik, karena sudah menunjukkan waktu pukul 16.00, 16.06, saya selaku host mau undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik itu disengaja maupun tidak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sekali lagi Dokter Pugu, Dokter Reza. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Itu ya. Iya Selamat dok. sore.